video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran dan angka penting. Jadi kan kita sudah membahas nih sebelumnya di pertemuan sebelumnya, apa sih pengukuran itu, kemudian angka penting itu apa. Nah, jadi kalau pengukuran dia identik dengan suatu objek yang diukur menggunakan alat ukur. Nah, kalau dia menyatakan hasil pengukuran maka kan berupa angka. Nah, angka ini yang nanti akan kita sajikan hasilnya sesuai dengan angka penting. Nah, kalau di SMP kalian kan pernah nih menggunakan alat ukur seperti ada jangka sorong, kemudian ada micrometer scope, dan ada lagi untuk alat ukur pengukur suhu namanya termometer ya. Kalau di sini itu termogan. Termogan itu dia merupakan alat ukur yang menyatakan hasil berupa angka digital. Nah, jadi kalau alat ukur ini itu lebih praktis karena langsung menyatakan hasil yang terukur. Tetapi kalau jangka sorong dan micrometer scope merupakan alat ukur analog karena kita harus membaca skala yang ditampilkan pada skala ukur ini. Nah, kalau jangka sorong dan micrometer scope itu memiliki ketelitian sendiri. Jadi untuk jangka sorong itu kan dia dalam satuan senti, tetapi kalau micrometer scope dia dalam satuan mili. Berarti lebih teliti yang mana? Oke, betul, berarti teliti yang micrometer scope karena dia dalam milimeter. Nah, oke, kita ke pengukuran nih. Pengukuran untuk jangka sorong dan micrometer scope. Pernah kan kalian menggunakannya di SMP ya? Berarti untuk mengukur misalkan nih mengukur ketebalan suatu koin atau panjang dari suatu benda, misalkan paku atau kayu bisa kan. Nah, bagaimana sih cara membaca skalanya? Kita nanti akan ulas ya. Nah, di jangka sorong ini terdapat beberapa bagian. Ada yang namanya rahang dalam. Yang mana sih rahang dalam? Nah, rahang dalam itu ada rahang yang di bawah, terletak di bawah. Nah, rahang dalam ini bisa digeser sesuai dengan ukuran objek yang akan kita ukur. Nah, untuk rahang dalam ini dia terdapat beberapa bagian lagi. Ada yang namanya rahang tetap bawah. Nah, artinya tetap, dia tidak dapat digeser. Nah, kalau rahang sorong bawah yang ini dia bisa digeser nih sesuai dengan ukuran benda. Nah, kalau untuk rahang bawah atau rahang dalam tadi dia biasa digunakan untuk mengukur bagian luar dari suatu benda. Misalkan nih kalian ingin mengukur panjang dari balok kayu ini, berarti yang terukur adalah bagian luar dari benda tersebut. Tetapi kalau dia rahang luar yang atas, terdapat rahang tetap atas dan rahang sorong atas. Nah, berarti kalau rahang luar dia digunakan untuk mengukur bagian dalam dari suatu benda. Misalkan ingin mengukur diameter dari suatu botol, maka yang digunakan adalah rahang luar, berarti kan ini ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih untuk mengukur, namanya tangkai ukur kedalaman. Nah, sesuai dengan namanya kan tangkai ukur kedalaman, berarti dia untuk mengukur suatu kedalaman. Misalkan ingin mengukur suatu kedalaman gelas atau kedalaman botol, maka tangkai ukur ini bisa digeser sesuaikan dengan kedalaman dari benda yang akan kita ukur. Kemudian di sini kan ada skala nih. Ada skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama ini adalah besarnya pengukuran yang terbaca pada benda yang kita ukur. Kemudian skala nonius itu adalah ketelitiannya. Misalkan seperti yang di sini, ini kan ada skala utama nih yang atas ini ya. Kemudian yang bawah ini ada skala nonius. Nah, ada satu objek lagi yang namanya tombol kunci. Nah, tombol kunci ini berfungsi untuk mengatur supaya rahang-rahang ini, rahang sorong atas atau rahang bawah tidak dapat bergeser. Jadi kan supaya dia lebih akurat untuk mengukur gitu ya. Di bagian ini kita akan membahas cara untuk membaca skala pada jangka sorong. Nah, di sini kan ada dua skala. Ada skala utama yang atas, kemudian ada skala bawah yang ini adalah skala nonius. Nah, cara membacanya gimana sih? Nah, kalau di sini kan ada 0 sampai 10.
Kemudian di skala Nonius ada 0 juga sampai 10 ya. Berarti kalau di sini cara membacanya coba kalian perhatikan nih. Di sini kan ada skala 0 pada skala Nonius. Kemudian yang atas ada skala-skala yang ditampilkan. Nah, cara membacanya untuk skala utama yang terbaca adalah garis yang sebelum skala 0 pada skala Nonius. Nah, berarti kalau kita baca, skala sebelum angka 0 ini adalah berapa? Di sini kan ada 10 sampai 20. Ada 10 garis, berarti satu garisnya mewakili 1 cm. Nah, kalau jangka sorong ini kan satuannya dalam cm ya, dalam cm. Nah, berarti kalau satu garis sebelum angka 0 ini adalah 11 di sini, berarti kita tulis nih skala utama atau disingkat sebagai SU adalah 11 cm. Nah, kemudian membaca skala Nonius. Nah, untuk skala Nonius ini kita cari skala yang paling berhimpit dengan skala atasnya, berarti yang bawah. Kita baca yang bawah. Coba perhatikan satu-satu. 0, apakah 0 dia berhimpit? Kan tidak ya. Kemudian di sini ada 0,5, dia tidak berhimpit. Kemudian 1 dia hampir berhimpit ya, 1,5. Kemudian 2 dan seterusnya. Nah, mana sih yang paling berhimpit di sini? Ini kan nggak ya, berarti oh ya, untuk skala Nonius itu yang kalian ambil adalah garis pertama atau skala pertama yang berhimpit dengan skala utamanya. Berarti yang mana yang pertama? Satu ini kan enggak ya, berarti 2 nih. Coba kita pakai 2 ini sebagai skala Nonius, kita singkat sebagai SN. Nah, SN nya 2 cm. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, jadi di sini ada persamaan nih. Jadi skala ukur untuk jangka sorong itu ditentukan dengan skala utama ditambah skala Nonius dikali 0,01. Kenapa sih kok 0,01? Jadi untuk ketelitian jangka sorong itu sendiri ada skalanya. Berarti ini 0,01 itu adalah ketelitian dari jangka sorong. Nah, berarti kalau kita hitung nih, berarti skala pengukuran, kalau kita tuliskan HP, skala utamanya berapa? Tadi kan 11 ya, 11 ditambah dengan skala Nonius dikali dengan 0,01. Nah, jadi berapa? Nah, kalau kita tuliskan, berarti hasilnya adalah 11,02 cm. Nah, ini hasil dari pengukuran ini ya. Contoh lain. Nah, untuk ini nih skala yang berikutnya. Nah, skala utamanya 12 cm, karena kalau kalian lihat ini kan skala sebelum angka 0 ada 2 garis ya setelah 10. Berarti kalau di sini 10, di sini 11, 12, berarti skala utamanya adalah 12 cm. Kemudian skala Nonius yang mana? Cari yang paling berhimpit. Nah, yang paling berhimpit adalah 4 setengah, tetapi 5 yang ini nih. Jadi yang 5 itu adalah, nah yang 5 ini itu adalah skala Noniusnya. Berarti kalau kita menyatakan hasilnya, hasil pengukuran SU ditambah SN dikali dengan ketelitian 0,01, berarti berapa nih? 12,05. Nah, gitu ya. Nah, contoh berikutnya. Nah, di sini kan kita menyatakan panjang dari paku. Nah, di sini skalanya berapa? Coba deh, kalian coba tentukan dulu.
tentukan dibaca skala yang sebelum angka 0 ini berapa. Di sini kan ada 1 sampai 2, ada 10 garis, berarti satu skala itu mewakili berapa senti, berarti 1,1 gitu ya. Berarti 1,1 nih kita tulis SU nya berapa, 1, ini ya, ini sebagai skala utama, berarti 1,1 senti. Kemudian SN kita cari yang paling berhimpit, ini 1,5 kan, enggak 2, enggak. Yang mana garis pertama ya, garis yang pertama kali berhimpit. Oh 5 enggak, berarti 5,5 enggak, berarti ini nih 6. Nah 6 ini kalau kalian lihat ini kan dia, nah berhimpit, artinya berhimpit itu tepat berada dengan skala utamanya. Nah ini namanya berhimpit. Berarti SN nya nih 6 cm dikali dengan 0,01, dapatlah 0,06. berarti hasil pengukuran SU ditambah SN kan kita sudah kalikan ya dengan ketelitiannya, berarti berapa? 1,1 ditambah 0,06, berarti kita dapat hasilnya 1,16 gitu ya, 1,16 cm. Oke, itu untuk jangka sorong. Kemudian ada yang, nah skala berikutnya di sini. Kalau tadi ini kan 0 sampai 1, seperti contoh yang awal tadi ada 0 sampai 10, berarti kan satu skalanya dia 1 ya. Tetapi kalau di sini, nah satu skala ini mewakili 0,1, di sini 3,5, ini kan 3,1, 3,2, 3,4, 3,3, 3,4, 3,5 gitu ya. Nah berarti skalanya berapa nih? Ayo kita kerjakan. Kita tulis sebagai skala utama. Nah skala utamanya kalian bacanya dari yang garis yang berhimpit dengan 0 atau sebelum angka 0 di skala nonius. Ini kan SN. Di sini ada skala utama. Nah skala utamanya yang ini. Nah ini adalah skala utama. Berarti kalau skala utamanya berapa itu? 3,7 ya, berarti 3,7 cm. Nah kemudian SN nya berapa? SN nya cari yang paling berhimpit. Nah ini 0, 1 kan enggak, 2 juga enggak, oh 3 ini kan tepat berhimpit dengan 4 cm, berarti kan ini adalah SN gitu ya. Berarti SN nya berapa? SN nya 3 cm. Nah langsung kalikan dengan 0,01, berarti hasil pengukurannya 3,7 ditambah 0,03, jadi 3,73 gitu ya. Nah ini oh ya satuan jangan lupa senti. Nah itu contoh untuk pengukuran pada jangka sorong. Kita next ke micrometer screw. Nah sorry ini bukan jangka sorong. Kita next ke mikrometer ya. Nah yang berikutnya ada micrometer screw. Kalau kalian pernah menggunakannya di SMP, berarti kan sudah tahu cara mengukurnya gimana. Nah untuk mikrometer ini dia memiliki ketelitian 0,01 mm. Kalau tadi jangka sorong itu kan 0,01 cm, berarti dia lebih teliti yang mikrometer ini kan. Nah di mikrometer ini sama dengan jangka sorong, dia memiliki bagian-bagian dalam pengukurannya. Kalau
di sini namanya rahang tetap, berarti kan dia tidak bisa bergeser karena tetap ya. Kemudian di sini ada yang namanya rahang geser, berarti ini yang bisa digeser sesuai dengan ukuran benda. Nah ini kan contohnya dia digeser nih, berarti kita putar, bagian ini kita putar nih. Kemudian ada yang namanya mur pengunci, itu juga sama seperti di jangka sorong, dia berfungsi untuk mengunci dari rahang geser ini supaya tidak bergeser gitu. Nah ada juga yang namanya skala utama, skala Nonius, dan roda gigi. Nah cara pengukurannya gimana? Contoh nih, untuk micrometer screw itu sama dengan jangka sorong, jadi untuk hasil pengukuran skala yang terbaca adalah skala utama ditambah skala Nonius dikali dengan 0,01. Nah satuannya adalah mili, ini mili. Oke, kalau kita baca skala yang terukur pada diameter, ya ini ketebalan dari suatu pensil. Nah berapa? Di sini kan ada 1, kemudian ada skala bawah nih setengah, ada 0 sampai 1. Nah di tengah-tengah di sini itu ada satu garis bernilai 0,5. Jadi skalanya untuk yang bawah itu 0,5. Berarti setelah 1 ada 1,5. Nah membacanya lihat nih yang berhimpit dengan skala Nonius, berarti skala utamanya berapa? 1,5 mili. Kemudian skala Noniusnya baca yang berhimpit nih, yang berhimpit dengan garis pada skala utama ini, berarti berapa? 30 kan, 30 mili. Nah hasil pengukurannya berarti SU ditambah SN dikali dengan 0,01 mili, berarti SU nya berapa? 1,5 ditambah SN nya 30 dikali 0,01 mili. Nah jadi hasilnya berarti ini 1,5 ditambah berapa ini dikalikan, berarti kan 0,3 ya. Berarti berapa hasilnya? Oke, itu untuk hasil pada pengukuran micrometer screw. Kita coba ke bagian berikutnya nih. Nah di sini sama seperti tadi, untuk skala bawah ini bernilai 0,5, berarti skala utamanya berapa? Skala utama. Nah lihat nih yang berhimpit dengan skala Noniusnya, berarti ada 6,5 ya, 6,5 mili. Kemudian SN, nah SN nya berapa? Di sini kan ada 30, ada 4 skalanya, berarti berapa nih? 35, berarti di sini 34 ya, berarti 34 mili. Nah untuk hasil pengukuran berarti SU ditambah SN dikali dengan 0,01 mili. SU nya 6,5 ditambah 34 kali 0,01. Jadi hasilnya berapa ini? 0,34, berarti 0,84 mili. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengukuran pada jangka sorong dan micrometer screw. Tonton video pengukuran part kedua untuk angka penting dan pengukurannya. Jangan lupa like and subscribe.